Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan bagi diri kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk di salah satu taman-taman surga di dunia ini, yang mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa bernilai pahala yang berlipat ganda dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, tapi mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah, setelah berapa lama kita tidak berjumpa, masya Allah, sudah lama kita tidak bersua, bermuajahah, bertatap muka, karena biasanya kajian online, betul ya? Mungkin antum memulai kajian mungkin sudah lama kali ya. Tapi qadarullah hari ini baru Allah takdirkan anak bisa mengisi kajian offline di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keistiqomahan bagi diri kita dalam menuntut ilmu. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-terang akan ilmu syar'i, itu zaman sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Az-Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa dalam Islam, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan kita lanjutkan pada kesempatan berbahagia ini di antara fawaidul dzikr, faedah-faedah dari zikrullah, faedah-faedah dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bersama, zikir ini kan bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan juga bisa dengan amal perbuatan. Ternyata para ulama menyebutkan ada banyak puluhan keutamaan, puluhan faedah dari zikrullah, puluhan faedah dari zikir kepada Allah. Dan ini masuk di sini semua zikir, kata para ulama, baik itu zikir dengan hatinya, baik itu zikir dengan lisannya, ataupun zikir dengan amal perbuatannya. Walaupun biasanya identik kata-kata zikir ini dengan lisan, betul ya? Identik kata-kata zikir ini biasa dengan lisan, tapi pada hakikatnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga bisa dengan selain lisan. Ala kulli hal, kita tahu bersama di antara gizi hati itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, mengingat Allah azza wa jalla. Ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan juga yang lainnya, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama Arab Badui ini di antara sifatnya itu jujur, saklek. Saklek, antum ngerti enggak saklek? Bahasa apa saklek?
Hah? Kaku. Ya terserah tuh lah, pokoknya gitu. Jujur kaku, jujur saklek gitu. Tapi jujur, para bani itu jujur, subhanallah. Orang ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak untukku. Jujur. Syariat Islam sudah banyak nih. Fa'ambinni minha bi syai'in atashabbathu bihi. Maka tolong tunjukkan, beritahu kepadaku sesuatu yang bisa aku berpegang teguh dengannya. Jadi banyak nih, aku bingung nih mana yang harus aku berpegang teguh sehingga aku bisa istiqamah, gitu maksudnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah. Lihat yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Zikir. Dari sekian banyak syariat Islam yang diadukan oleh Arab Badu ini, udah kebanyakan nih wahai Rasulullah SAW. Syariat Islam nih, coba tunjukkan kepadaku yang aku bisa berpegang teguh dan aku bisa istiqamah kalau menjalani itu tuh. Maka Rasulullah SAW memberikan satu kunci untuk bisa berpegang teguh kepada syariat Islam itu. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi basahnya bukan gibahin orang, basahnya bukan dusta, basahnya bukan ngadu domba, basahnya bukan berbohong, sumpah palsu, enggak. Basahnya dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum mukminin untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah memuji bagi orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 41 dan 42. Terutama 41 ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Mengingat Allah Azza wa Jalla dengan ingat yang apa? Yang banyak. Dengan sebanyak-banyaknya. Lihat katakannya dzikran katsiran. Nakirah di situ. Sifatnya apa? Umum. Tufidul umum. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan juga petang. Pada waktu pagi dan juga petang. Allah Azza wa Jalla menyuruh orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah Azza wa Jalla dengan ingat yang banyak, untuk menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan sebutan yang banyak, yang sering. Karena itu ikhwan, di antara hikmah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada diri kita banyak doa dan zikir dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Betul ya? Iya. Coba untuk perhatikan. Buku Islam Muslim, buku doa wirid Sutiazin, buku Al-Adhkar Imam Nawawi. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada doa dan zikirnya, bayangkan. Saya mau tanya, doa pakai pakaian apa? Yang saya tanya yang jarang, yang kalau cuma keluar rumah atau apa, masya Allah itu kan. Yang saya tanya yang jarang, tapi ternyata setiap hari kita lakukan. Berapa banyak orang nggak hafal doa ini? Siapa yang hafal? Doa pakai pakaian. Ibu-ibu masya Allah, alhamdulillah. Kalau sabar, ikhwan dulu nih. Bapak-bapak, antum kesini pakai pakaian gitu. Nah, ayo. Doa memakai pakaian, apa doanya? Kalau membuka pakaian, saya yakin insya Allah semua tertahu. Insya Allah. Apa doanya? Bismillah, masya Allah. Karena itu menjadi sitar, menjadi penghalang antara
penglihatan syaitan kepada diri kita ketika kita membuka pakaian atau dengan bismillah. Pakai pakaian apa? Puluhan tahun untuk pakai pakaian nggak hafal ikhwan. Ibu-ibu, Masya Allah, barakallahu fiki. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Quwwah aja ujungnya quwwah. Bukan ujung yang dari awal sampai akhir, bukan ujungnya doang. Subhanallah. Doa pakai pakaian ada doanya, melepaskan pakaian ada doanya, bangun tidur ada doanya, jalan ke masjid ada doanya. Jalan ke masjid apa doanya? Lebih panjang lagi Pak Ustaz, tadi depannya tambah panjang lagi coba. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Terus ikhwan, untuk tiap hari doa nih, gimana ke masjid 5 waktu, Masya Allah bagi laki-laki terutama nih. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku cahaya, kepada penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, darahku cahaya, uratku cahaya. Allahumma ja'alni nur, jadikan aku cahaya. Bayangkan subhanallah. Setiap hari kita doa ya, ketika kita berjalan ke masjid. Masuk masjid. Maaf kalau nggak apa keterlaluan. Nggak terlalu. Sebelumnya Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik keluar. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ini lihat, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi buku Hisnul Muslim, buku doa wirid jangan cuma pajangan. Tapi kita baca, kita hafalkan ikhwan. Dan itu diantaranya nih, zikran katsira, zikir yang banyak. Jadi kita melek mata, bayangkan buka mata sampai memejamkan mata lagi, ada doa dan zikirnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir, doa mau tidur, wah ini paling hafal Masya Allah. Hatta di kajian jangan-jangan doanya ini Bismillah Allahumma. Dan seterusnya ikhwan. Dari kita bangun sampai tidur, bayangkan. Hujan. Nah, lihat hujan, ada zikirnya, ada doanya, betul ya? Allahumma sayyiban nafi'an, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Antara Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang apa? Selalu berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah menyediakan ampunan untuk mereka dan pahala yang besar. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab lagi di surah 33 ayat 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah, maka Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Syekh Dr. Nasir ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Judai', beliau menyebutkan dalam kitab beliau, zikir memiliki keutamaan yang luar biasa agung dan keberkahan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Beliau menyebutkan keberkahan di dunia satu. Untuk bayangkan ikhwan, zikir ini, zikir kepada Allah itu memiliki keutamaan-keutamaan yang agung dan keberkahan-keberkahan yang melimpah di dunia dan juga di akhirat. Contoh keberkahan di dunia, beliau menyebutkan keberkahan duniawi satu, ketenangan hati dan hilangnya rasa takut. Allahu Akbar. Ketenangan hati dan hilangnya rasa takut. Apa dalilnya? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah apa itu? Surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, tentram. Ikhwan,
ketenangan ini kenikmatan yang luar biasa besar nih, luar biasa besarnya. Yang biasanya kita baru sadari ketika ketenangan ini hilang dalam diri kita. Betul ya Pak? Baru kita sadar nih, tenang, tentram, nikmat, hilang rasa takut, hilang rasa gundah, hilang rasa was-was. Baru kita sadari itu ketika Allah Azza wa Jalla uji diri kita dengan rasa takut, rasa was-was, tidak tenang, gundah gulana, galau, kan gitu. Subhanallah. Bahkan orang-orang di luar sana, ahli dunia, orang-orang yang penggila dunia, mengejar dunianya dari pagi sampai pagi lagi, belum tentu dia dapatkan ini. Belum tentu dia dapatkan ketenangan, ikhwan. Allahu Akbar. Banyak luar biasa cerita-cerita, ikhwan. Baik itu dari pengalaman pribadi kita ataupun orang lain, teman-teman kita, luar biasa banyak. Ada seorang yang luar biasa kaya raya, Masya Allah. Untuk tenang, tidur di rumahnya, bayangkan. Untuk mendapatkan ketenangan, tidur nikmat di dalam rumah gedung, di rumah mewahnya, harus meminum obat tidur, kalau nggak bisa. Satu nikmat Allah cabut, bayangkan, subhanallah. Bayangkan. Padahal dunianya sudah, jangan tanya sudah. Mungkin orang lain ketika melihat dunia orang ini, saya mau kayak dia nih. Makanya kata para ulama apa? Janganlah tergiur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah Azza wa Jalla cabut nikmat apa dari orang itu. Jadi kami biasa kalau kita lihat orang yang kaya, yang terus biasa apa? Oh enak ya. Betul? Jujur, Masya Allah. Betul, itu manusia. Kata para ulama apa? Jangan tergiur dengan yang seperti itu, karena kita nggak tahu nikmat apa yang dicabut dari orang itu dari Allah. Contoh tadi, nggak bisa tenang dalam hidupnya, dalam rumah, apa? Was-was aja bawaannya, nggak bisa tidur dan seterusnya. Padahal makan sampai nggak nikmat. Kemarin saya ketemu satu orang itu cerita dia seorang apa yang kalau bangun-bangun kontraktor dulu ya, bukan kontraktor, kita kan kontraktor, ini kontraktor juga. Kontraktor bangun-bangun gedung, bangun rumah dan seterusnya. Dia bangun kan rumah satu orang kaya raya luar biasa di daerah Samigo dan Ciganjur gitu. Dia ngeliat survei rumahnya, dia cerita langsung real ya. Survei rumahnya dilihat, ini ada kolam renang, ini seperti ini, wah bagus luar biasa rumahnya dijadiin. Ketika dari atas dia melihat di bawah orang yang tukang yang bangunnya, tukang kulinya lagi bangun, lagi masak nasi, mau makan bareng-bareng pakai apa? Pakai pisang, pakai daun pisang. Nasinya jadi, ditumplokin jadi, dia liatin. Dia orang liatin. Ini benar-benar real, cerita langsung dari orang ini. Udah sampai selesai, udah boleh makan luar biasa. Ditanya sama yang ceritanya sama saya, kenapa Pak? Subhanallah, saya nggak bisa makan kayak gitu tuh. Satu nikmat Allah cabut nih. Saya nggak bisa makan nikmat begitu. Saya mau nih makan nikmat begitu tuh. Padahal makannya mungkin saya kata dia makannya sama teri, sama tempe, sama sambal betul. Sama itu dong. Mau bapak kan makan daging dan seterusnya. Nggak bisa saya Pak makan nikmat begitu, saya nggak bisa. Iri saya sama tukang bapak tuh. Kaget ya. Kita tidak tahu kenikmatan apa yang Allah cabut dari orang itu. Perhatikan ya. Maka bersyukurlah kepada Allah, kata para ulama. Ketika Allah berikan ini nih, ketenangan, tentram hati, nikmat, hilangnya rasa Allah Akbar. Nikmat luar biasa dari Allah. Nikmat luar biasa. Yang ternyata ini jarang kita syukuri. Betul. Ini yang pertama, keberkahan dunia. Yang kedua, zikir menguatkan ingatan. Ajib, subhanallah, kita Syekh Al-Judai. Zikir menguatkan ingatan sehingga mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan tanpa berzikir. Ajib. Zikir dapat menguatkan ingatan sehingga mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan tanpa zikir. Ketiga apa?
Fatimah radhiyallahu anha minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khadim, pembantu untuk bisa membantunya karena mungkin agak berat kerjaannya dengan suami yaitu Ali bin Abi Thalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anaknya Fatimah radhiyallahu anha zikir kepada Allah. Apa zikirnya? Apa zikirnya? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa khairul lakuma min khadim." Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Allahu akbar. Ajib, subhanallah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala juga menyebutkan kalimat la haula wala quwata illa billah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membantu kegiatan-kegiatan yang sulit dan meringankan kesusahan dan juga kesulitan. Dan kemudian beliau memberikan dalil-dalil dan argumentasi dalam masalah ini. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau kalian intinya adalah zikir ini dapat membantu seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, di antaranya ini menguatkan ingatan, mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan ketika selain berzikir dan seterusnya. Itu di antara keberkahan duniawi yang Allah berikan. Yang ketiga, di antara manfaat duniawi, Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Di antara dalilnya Allah berfirman dalam surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Ini tentang khusus tentang istighfar. Zikir tapi lebih khusus kepada istighfar. Karena istighfar jelas termasuk apa? Mengingat Allah Azza wa Jalla. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampunan kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Satu, hujan lebat, keberkahan yang dari atas langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kepada kalian. Dua, akan buka tuh. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan, Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai di dalamnya. Dan Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan, di antaranya Allah akan berikan kemudahan dari apa kesulitan yang menimpa diri kita. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan, menafsirkan ayat ini, beliau membawakan kisah Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang, ma'ruf insyaallah kisahnya. Yang pertama mengeluh tentang gak punya anak, yang kedua mengeluh tentang al-judubah, kekeringan di mana-mana, yang ketiga mengeluh tentang apa? Tentang apa? Kemiskinan, fakir. Maka tiga-tiganya dikasih solusi satu saja Imam Hasan Al-Basri, istighfar, perbanyak istighfar. Maka orang-orang bertanya yang di majelisnya, ya Imam, 3 orang datang kepada dirimu dengan 3 permasalahan berbeda, kok engkau memberikan satu solusi yang sama dari 3 orang itu? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Solusi itu bukan dariku tapi dari Allah. Ini ayatnya. Bacakan firman Allah surah Nuh ayat 12 ayat 10 sampai 2. Dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, merutinkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Wa min kulli hammin faraja. Allah akan memberikan ketenangan dari setiap kegalauannya. Kesumpekannya Allah akan berikan ketenangan. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepadanya. Lihat. Luar biasa ya, subhanallah. Kemudian yang keempat, keberkahan duniawi yang keempat, dapat memohon kesembuhan
dan kesehatan dari zikrullah, dapat memohon kesembuhan dan juga kesehatan dari zikrullah. Apa contohnya ini? Ruqyah, betul ya? Ruqyah syar'iyyah. Makanya kita disyariatkan untuk meruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apabila beliau ishtaka, mengeluh, kalau bahasa kita badannya enggak enak lah, maka beliau mengumpulkan kedua tangan beliau, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian beliau tiup, kemudian beliau usapkan ke seluruh tubuh yang bisa beliau jangkau. Setelah itu Allah berikan kenikmatan. Luar biasa, subhanallah. Al-Quran Al-Karim, di antara nama-nama Al-Quran apa? Asy-Syifa. Apa Asy-Syifa? Asy-Syifa apa? Dawa. Kalau dawa obat, kalau syifa sembuh, penyembuhan. Antum sakit, minum obat, belum tentu sembuh, betul ya? Itu dawa. Tapi Allah sebutkan Al-Quran syifa, penyembuh. Penyembuh sudah pasti sembuh gitu. Beda sama orang minum obat, belum tentu sembuh kan gitu. Bisa jadi obatnya nggak pas, bisa jadi nggak cocok, bisa jadi ini dan itu. Bisa jadi Allah takdirkan nggak sembuh kan gitu. Tapi ini syifa, beda sama dawa. Penyembuh Al-Quran Al-Karim. Allahu Akbar. Tapi kenapa kita sakit baca Al-Quran nggak sembuh-sembuh ya, Bang? Coba-coba deh ya. Nggak bisa, kalau coba-coba nggak bisa ya. Keimanannya beda, keyakinannya beda, akidahnya beda. Nggak bisa. Syekh Jibril rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Kebanyakan manusia zaman sekarang tawakalnya berpindah dari Allah kepada dokter, obat dan seterusnya, sehingga tanpa dia sadari ketika dia meruqyah diri dengan kalam Allah nggak baik. Nggak sembuh-sembuh, subhanallah. Betul banget itu beliau rahimahullah ta'ala. Ini beberapa keberkahan duniawi. Ada banyak padanya, tapi ini kita cukupkan sampai sini. Kemudian yang kedua, keberkahan ukhrawi. Keberkahan ukhrawi apa? Yang pertama, pengguguran dosa dan pelipat gandaan pahala. Pengguguran dosa dan pelipat gandaan apa? Pahala. Yang terdalilan tadi tuh dalam surah apa? Al-Ahzab, surah 33 ayat 35. Dzakirillaha katsiran wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Pahala yang luar biasa besar. Jadi keberkahan ukhrawi ini. Allah Azza wa Jalla akan gugurkan dosa-dosanya dan Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan pahalanya. Contoh lain dalam Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah." Barang siapa yang mengucapkan tadi zikir pagi petang nih, 100 kali. Bisa 10 kali, bisa 100 kali. Kalau 100 kali lebih afdal, lebih bagus, luar biasa. Fadilahnya lebih besar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa yuhyi wa yumiit. Karena yuhyi wa yumiit itu dibaca ketika seba'da subuh dan ba'da maghrib 10 kali setelah sholat. Kalau zikir pagi petang tanpa yuhyi wa yumiit. Barang siapa yang baca ini 100 kali dalam sehari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kanat lahu 'adlu 10 riqab. Maka sama baginya setara membebaskan 10 budak. Sama dulu ada budak ya, dan perbudakan ini, hukum perbudakan ini nggak dihapus sampai hari kiamat. Ada banyak faedahnya. Yang terakhir untuk menghinakan orang-orang kafir ketika peperangan dan seterusnya. Satu budak itu harganya mahal ya, bayangkan. Kalau sekarang ada mungkin sampai ratusan juta bahkan miliaran, tergantung budak itu kekuatannya. Barang siapa yang baca 100 kali tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, 100 kali sama dengan setara dengan dia membebaskan 10 budak. Bayangkan, subhanallah.
Belum selesai sampai situ, ada lanjutannya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, akan dicatat bagi dirinya 100 pahala dia dapat. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, akan dihapuskan 100 dosa keburukan dari dirinya. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani. Ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Tidak ada yang dapat berbuat lebih baik dari itu kecuali orang yang mengamalkan zikir tersebut lebih banyak darinya. Berarti boleh lebih dari 100 ya? Boleh, dengan syarat kita tidak menentukan mengkhususkan 1000, 4444, enggak ada. Terserah, setelah 100 terserah bebas mau berapa. Nah, ternyata berapa banyak dari kita malas untuk mengucapkan ini. Yang lain contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah bihamdi mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ghufirat dhunubuhu wa in kana mithla zabadil bahr." Akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Dosa kecil jelas itu. Artinya luar biasa. Siapa yang enggak mau ini? Dan masih banyak luar biasa kalau kita sebutkan satu persatu bagaimana keberkahan ukhrawi dari pengguguran dosa dan pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, manfaat ukhrawi yang kedua atau keberkahan ukhrawi yang kedua. Majelis zikir dalam kurung majelis ilmu, majelis zikir dalam kurung majelis ilmu merupakan salah satu sebab turunnya ketenangan. Majelis ilmu, majelis zikir merupakan salah satu sebab turunnya ketenangan dan melimpahnya rahmat Allah serta dikelilingi dan didoakan oleh para malaikat. Allahu Akbar. Majelis zikir atau majelis ilmu merupakan salah satu sebab turunnya ketenangan, melimpahnya rahmat Allah serta dikelilingi dan didoakan oleh para malaikat. Ma'ruf insyaallah hadis ini. Kita sering dengar ketika keutamaan dari majelis ilmu, betul ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara hadisnya, la yaq'udu qauman yadhkuruna Allah. Tidaklah satu kaum berkumpul berzikir kepada Allah. Di antaranya menyebutkan ini qala Allah qala Rasul zikrullah. Majelis ilmu seperti ini di antara contoh. Illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan dicurahkan kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka akan disebut oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat. Bayangkan, seorang penuntut ilmu, ikhwan, walaupun mungkin dia enggak terkenal di atas muka bumi ini, enggak viral, betul ya? Tapi sangat terkenal di mana? Di malaikat. Sangat terkenal di langit. Itu penuntut ilmu syar'i, kan? Dan begitu nikmatnya kalau kita nggak terkenal di atas muka bumi ini, nggak tenar di atas muka bumi ini, tapi terkenal di penduduk langit malaikat. Bagi penuntut ilmu agama, berzikir kepada Allah, karena ketika kita duduk di sini kita pasti ingat kepada Allah Azza wa Jalla, gitu deh. Maka dengan itu Allah akan berikan berbagai macam keutamaan yang sangat luar biasa. Salat dulu atau adzan dulu? Adzan dulu, lanjutkan. Hah? Baik, adzan dulu silakan foto. Salat dulu. Alhamdulillah
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi sebagian kecil, harus sedikit ya ikhwan, keberkahan, keutamaan, faedah dari zikrullah baik duniawi ataupun ukhrawi. Nah sekarang yang terakhir, keberkahan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Ya, soal di antara faedah dari zikrullah, Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan duniawi dan ukhrawi secara sekaligus. Contohnya apa? Zikir, kata para ulama, zikrullah merupakan benteng yang kokoh dari tipu daya syaitan dan kejahatan-kejahatannya. Ini langsung dua nih, duniawi dan ukhrawi. Zikrullah merupakan benteng yang kokoh, benteng yang kuat dari tipu daya syaitan dan kejahatan-kejahatannya. Dalil kemasan ini sangat luar biasa banyak. Di antaranya dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, perhatikan ikhwan, ini penting. Antum dari luar masuk ke dalam rumah antum, dan zikir kita ternyata subhanallah. Lalu apa? Fa dzakara Allah. Ia menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Inda dukhulihi, ketika dia akan masuk. Wa inda ta'amihi, ketika dia akan makan. Nanti ketika masuk ucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Ketika ada orang di rumah, kan gitu ya. Ketika makan seperti itu lah. Qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan, La mabita lakum wala 'asha. Enggak ada tempat bagi kalian malam ini untuk menginap dan enggak ada makanan bagi kalian. Subhanallah. Syaitan akan mengatakan kepada teman-teman yang lain, enggak ada tempat nginap hari ini dan enggak ada makanan hari ini buat kita sudah. Subhanallah. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla ketika dia masuk, qala syaitan, adraktumul mabit. Maka syaitan akan berkata, wah, dapat malam ini kita tempat tinggal. Hari ini tempat tinggal dapat. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi, qala adraktumul mabit wal 'asha. Apabila dia juga tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan sekaligus dapat tuh. Dua menyebut, syaitan mengatakan hari ini kita dapat tempat tinggal dan dapat makanan juga. Zen, luar biasa. Ya, dengan kata lain, bayangkan luar biasa. Jadi kalau Allah benar-benar benteng yang kokoh untuk apa? Budaya syaitan. Allahu Akbar. Hadis yang lain ikhwan, dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahaduhum idza arada an ya'tiya ahlahu qala." Seandainya salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, ngapain dia? Ngapain dia? Bersetubuh, sahih. Dia mendatangi istrinya, dia ingin menjima istrinya. Qal, maka dia mengatakan Bismillah. Apa itu dikira? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Masyaallah. Doa ini Allah doa lepasin pakaian ke kapal. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitan, jauhkan syaitan dari kami. Ma razaqtana, dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu in yuqaddir bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitan abada. Apabila Allah takdirkan ternyata dia mendapatkan anak dari hubungannya tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mengganggunya selamanya. Sebagian ulama mengatakan syaitan tidak akan pernah bisa menjadikan anak ini kafir dalam kehidupannya. Syahid dari bahasa kita apa? Ketika ingin
berlezat-lezatan dalam masalah duniawi. Rasulullah SAW mengajarkan kita ada apa? Ada doa dan zikir ya, bayangkan subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan seorang muslim dan muslimah setiap waktunya harus bernilai pahala. Hatta itu kelezatan duniawi, 100% mendatangi istri. Duniawi benar-benar kelezatan itu. Tapi ketika kita baca seperti ini, apalagi kita niatkan niat yang salihah untuk memberikan apa? Hak bagi istri, untuk menjadikan kita jauh dari perbuatan keburukan, terutama perzinahan, menundukkan pandangan kita, menjaga kemaluan kita, mendapatkan anak yang saleh dan salihah, dapat banyak pahala luar biasa. Padahal real itu benar-benar nafsu yang memang nafsu tersebut nafsu yang boleh, kan gitu. Ya, ini menunjukkan kata para ulama, setiap detik kehidupan seorang muslim itu harus bernilai pahala. Yang antara dimulai dari zikir dan doa ini, subhanallah. Hadis yang lain dari beberapa kitab sunat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan satru ma baina a'yunil jin wa 'awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala' an yaqula bismillah. Penghalang antara mata jin dan juga aurat bagi anak Adam ketika seseorang masuk ke kamar mandi, masuk ke WC, maka ia mengucapkan bismillah. Jadi mengucapkanlah bismillah. Apa doanya setelah bismillah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan juga apa? Perempuan. Dan masih banyak lagi berbagai keutamaan yang besar dan keberkahan yang banyak luar biasa dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus dunia dan akhirat kita akan dapatkan keberkahan. Bayangkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutnya dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, ada puluhan keutamaan dari zikrullah. Bayangkan puluhan, sekitar 70 lebih bermasalah. Al-Wabilus Shayyib ada puluhan. Ibnu Qayyim menyebutkan satu persatu secara detail keutamaan dari berzikir kepada Allah Taala wa Ta'ala. Maka jadikanlah diri kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir, ikhwan. Selalu berzikir, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir dan doa ini menunjukkan bagaimana tingkat ketergantungan hamba itu kepada Allah. Menunjukkan itu, ikhwan. Menunjukkan bahwa diri kita ini dhaif, lemah, enggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Ta'alluqul qalbi billah. Tingkat ketergantungan seorang hamba kepada Allah itu benar-benar diantaranya diukur dari sini nih. Semakin malas dan semakin jarang dia berzikir dan berdoa kepada Allah, berarti menunjukkan orang itu semakin gak butuh Allah dalam hidupnya. Dan ini bahaya luar biasa. Kalau gak butuh manusia dalam hidup kita, ini keutamaan, kemuliaan. Tapi kalau gak butuh Allah dalam hidup kita, ini keburukan luar biasa jelas. Tadi kan yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Terakhir saya bacakan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga lainnya. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian, para sahabat, satu amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabb kalian. Yang paling apa? Terbaik, paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling mengangkat derajat kalian. Wa khairu lakum min infaqid dhahab wal waraq, bahkan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Ini lebih baik. Wa khairu lakum min an talqaw aduwakum faqadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, bahkan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh sehingga kalian memenggal leher musuh tersebut atau mereka memenggal kalian. Maksudnya lebih baik dari jihad berarti. Qalu mana ya Rasulullah? Mau Rasulullah apa itu? Rasul mengatakan zikrullah. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa keutamaan itu? Amalan terbaik, amalan yang paling suci di sisi Rabb kalian, amalan yang paling mengangkat derajat kalian, lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Kau bertemu musuh sehingga kau memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu. Lebih baik jihad, bayangkan. Zikrullah, berzikir kepada Allah Taala. Maka pantaslah ketika seseorang selalu berzikir kepada Allah,
dia akan mendahului orang-orang yang lain dalam apa? Dalam keutamaan dan pahala yang Allah berikan kepada dirinya dunia dan akhirat. Jadikanlah diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah, karena dengan itu kita akan mendapatkan gizi hati, kehidupan bagi hati, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan kebaikan bagi diri kita dunia dan juga akhirat. Allah Alam Bisawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Atau mau sebutkan semuanya 70 keutamaan zikir, siap insyaallah. Silakan, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan zikir subhanallah walhamdulillah langit dan bumi itu maksudnya gimana? Nah, subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan saking besarnya pahala yang akan didapatkan dari ucapan zikir tersebut. Dan ada pembahasan tersendiri khusus masalah ini. Ada Syekh Abdul Razak punya buku kecil bagus, masya Allah, tentang 4 keutamaan agung ini, 4 kalimat yang agung ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ada buku satu kecil luar biasa, keutamaan 4 kalimat yang agung, 4 kalimat yang mulia ini. Intinya adalah zikir tadi itu sangat benar-benar memberikan pengaruh besar dan pahala yang luar biasa besar sampai memenuhi langit dan bumi, sangat saking apa? Saking besarnya. Itu sebagian ulama mengatakan intinya adalah keutamaan dari zikir tersebut. Wallahu a'lam. Amin, silakan. Silakan. Tadi menyampaikan oleh Ustaz adalah bahwa kita berusaha setiap aktivitas itu berusaha. Saya mungkin akan bertanya itu agak ini. Apa hukumnya menghitung pahala? Karena kan selalu dinyatakan di dalam sebuah aktivitas berbuat baik itu kan istilahnya bernilai pahala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjukkan besarnya, tapi cuma sifatnya adalah kualitatif ya. Besar banyak, berlipat banyak ya. Tetapi saya baca ada dua pendapat masalah berhitung masalah pahala ya. Jadi nggak usahlah menghitung pahala karena sudah ada rokib dan hakim yang menghitungnya. Tetapi saya melihat bahwa besaran itu sebagai alat motivasi supaya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tapi ada satu sisi lagi bahwa kita berhitung karena kita melakukan muhasabah diri, apa kita sudah baik atau belum gitu. Nah menurut Ustaz kira-kira dua pendapat itu sebenarnya mana yang perlu diambil ya? Karena saya perlu ini nih, kira-kira perlu nggak kita menghitung pahala? Kalau kita nggak perlu, yang penting kita lakukan aja yang terbaik, dan kalau bisa kita itu memikirkan dosa apa yang kita perbuat daripada kita berhitung masalah pahala. Itu barangkali. Barakallahu fiikum, masya Allah, bagus pertanyaan Pak. Yang sebenarnya pada hakikatnya jawabannya salah satu tadi Bapak sudah sebutkan. Yang pertama, kita ambil ahlul wasat, tengah-tengah antara yang tidak dengan antara yang iya. Ambil tengah-tengah. Tengah-tengah apa maksudnya? Kalau dia melihat pahala atau menghitung pahala dengan niat untuk memotivasi dirinya, tadi itu Bapak ngomong. Jadi itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tak baca keutamaannya, enggak baca fadilahnya, kayaknya malas kita mengucapkan 100 kali itu. Betul ikhwan? Betul ikhwan. Makanya para ulama mengatakan apa? Kalau kita ingin bersemangat untuk melakukan satu amalan saleh, satu ibadah, maka baca fadilahnya. Baca keutamaan amal saleh itu. Dengan itu insya Allah kita akan bersemangat. Dan Allah Azza wa Jalla tahu manusia ini butuh diiming-imingi dan butuh ditakut-takuti. Sehingga Allah dan Rasulnya menyebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak luar biasa iming-imingan pahala ketika kita berbuat amal saleh. Betul ya? Dapatkan surga, dapatkan ampunan, dapatkan ini, dapatkan itu. Bahkan detail Allah sebutkan tentang surga. Betul ya? Dengan bidadarinya, dengan nikmatnya, dengan luar biasa. Disebutkan detail. Kenapa?
Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, tahu manusia ini memang butuh diiming-imingi kan gitu, untuk motivasi. Dan Allah Azza wa Jalla tahu kita ini butuh ditakut-takuti dengan neraka. Ditakut-takutin nerakanya masih bandel, apalagi ditakut-takutin kan itu. Subhanallah. Nah, kalau niatnya untuk itu, untuk memotivasi dirinya, maksudnya menghitung pahala sebenarnya untuk melihat keutamaan dari pahala amal saleh tersebut, ini bagus, luar biasa kan gitu. Untuk apa? Untuk memotivasi diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, menghitung-hitung dari apa? Menghitung pahala, maksudnya menghitung amal saleh dengan niat untuk memuhasabah. Maksudnya apa? Ketika kita muhasabah, amal saleh saya baru segini, dosa saya udah segini, luar biasa kan gitu. Sehingga dengan itu, apa yang akan kita lakukan? Insya Allah Ta'ala akan memacu diri kita untuk terus apa? Memperbagus amal saleh kita dan akan menyetop dari perbuatan keburukan kita dong, betul ya? Ini muhasabah, jelas, bagus Masya Allah ini, kan gitu. Jadi dilihat dikembalikan kepada niat masing-masing, bukan sebaliknya kita hitung-hitung pahala nih. Oh, nenek sholat sekian tahun ya dapat surga pinggiran, dia dapat dari ini. Kalau ini ya, kacau mulai seperti ini nih. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Yang gak bisa didapat dengan tubuh yang santai, leha-leha, gak bisa itu. Gak bisa, subhanallah. Nah, maksudnya apa? Kalau kita kemudian melihat dari pahala, menghitung amal-amal saleh kita untuk kemudian ujub kepada orang, ini bahaya. Untuk mempertontonkan amal saleh kita, ini bahaya. Untuk kibar kepada orang, ini bahaya, kan gitu. Untuk tadi tuh merasa cukup dari amalan saleh kita, ini bahaya kalau seperti ini. Tapi kalau niat kita tadi untuk memotivasi diri kita untuk terus beramal saleh, untuk memuhasabah diri kita bahwa amalan kita baru sedikit, sedangkan surga Allah itu luar biasa mahal. Bahkan para ulama mengatakan apa? Amal soleh kita sebanyak apapun luar biasa, kalau distimpalkan nggak bisa dapatkan surga, subhanallah. Tapi kita beramal soleh untuk dapatkan rahmat dan keridhaan Allah. Dengan rahmat keridhaan Allah kita akan dapatkan apa? Surga, kan gitu, subhanallah. Nah, maka tengah-tengah dilihat di situ. Niatnya apa dia menghitung seperti itu? Kalau kemudian dia menghitung dengan niat tadi saya katakan untuk merasa cukup dari amalan soleh, nah ini hati-hati, ini tipu daya syaitan yang menjadikan kita bahaya kalau seperti itu. Tapi kalau untuk motivasi diri kita, melihat keutamaan amal soleh tersebut, kemudian untuk memuhasabah diri kita, maka ini luar biasa bagusnya. Intinya adalah pengaruh dari kita melakukan itu apakah positif atau tidak, itu maksudnya. Kalau pengaruhnya positif, menjadikan kita semangat beribadah, menjadikan kita semakin takut akan perbuatan dosa, oh ini bagus, Masya Allah, jelas. Ini dari Allah Azza wa Jalla, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silakan. Saya Ustaz bilang kalau kita masuk rumah baca bismillah ya kan enggak itu. Nah. Kita udah nyoba baca bismillah. Di rumah kan katanya lagi sholat ya enggak. Oh iya, insyaallah. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan kabur, betul ya? Datang lagi yang lain. Datang lagi yang lain, kan gitu, subhanallah. Jadi bukan berarti ketika tadi tuh tidak diganggu oleh syaitan ketika kita mendapatkan anak, mengucapkan doa tadi, oh berarti nggak bakal diganggu syaitan kehidupannya. Enggak, bukan itu maksudnya. Syaitan bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, bayangkan subhanallah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua mereka di Bani Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang engkau selamatkan. Di antara qiraah lain, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Qiraat ada dua-duanya sahih, dua-duanya benar. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Dalam ayat lain, syaitan bersumpah juga di hadapan Allah. Qala fabima aghwaytani. Dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ini, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena perbuatanmu yang menjadikan aku tersesat. Ini di antara sumpah iblis di hadapan Allah. Maka aku akan sesatkan semua mereka di jalanmu yang lurus ya Allah. Gimana caranya?
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, sehingga engkau ya Allah tidak menemukan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Bayangkan, dikepung ikhwan, depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa dari atas nggak bisa? Kenapa dari atas nggak bisa? Kata para ulama, syaitan tidak bisa menghalangi rahmat Allah yang turun dari Allah kepada hamba itu, sehingga nggak bisa dari atas, kata para ulama. Sebagian ulama di antara Ibnu Abbas mengatakan maksud dari depan mereka, syaitan akan memberikan keraguan kepada orang tersebut akan ada harinya, akan adanya hari akhirat, akan ada hari kebangkitan, akan adanya surga, neraka, hisab, mizan, yaumul hisab. Ragu tuh. Nah, berapa banyak manusia yang ragu seperti itu, betul? Dari arah depan. Dari arah belakang mereka, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, syaitan akan menjadikan manusia akan cinta kepada dunia luar biasa berlebihan, sehingga dia cari dunia lebih daripada cari akhirat. Betul, sadaq betul Ibnu Abbas, betul. Dari arah kanan mereka, sebagian ulama mengatakan syaitan akan memberikan fitnah syubhat kepada orang tersebut. Syubhat, keraguan tentang agama. Sebagian ulama lain mengatakan syaitan akan menghambat manusia itu dari berbuat kebaikan. Dari arah kiri, syaitan akan mendatangi dari fitnah syahwat. Bayangkan. Sehingga manusia ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa akan dihiasi oleh syaitan. Ini enak loh, ini bagus loh, ini wah. Dari arah kiri, bayangkan. Kalau bukan dari pertolongan Allah, nggak mungkin kita bisa menang ya. Kalau bukan dari bantuan Allah, nggak mungkin kita bisa menang. Antum lawan musuh, yang musuhnya 24 jam godain kita, nggak kelihatan. Betul ya? Nggak kelihatan, antum dipukulin orang, Pak. Orang subhanallah, betul. Gimana caranya? 24 jam loh, nggak ada cerita tidur. Betul ya? Nggak, kalau bukan karena bantuan Allah, nggak mungkin kita bisa menang. Makanya kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian al-mu'awwidzatain, zikir surat An-Nas dan juga surah Al-Falaq itu luar biasa, masya Allah. Kalau antum baca bagaimana tafsir al-mu'awwidzatain, tafsir Ibnu Qayyim itu al-mu'awwidzatain, Allahu Akbar. Berlindung kepada Allah dari faktor eksternal dan internal. Itu dua surat itu tuh. Makanya hikmahnya ikhwan, ketika zikir pagi petang kita baca 3 kali itu, betul ya? Setelah sholat kita baca 5 kali, betul ya? Sebelum tidur kita baca lagi. Untuk apa diantaranya? Berlindung kepada Allah benar-benar. Karena tanpa bantuan Allah mustahil kita bisa menang. Makanya tadi tuh, ketika masuk rumah baca bismillah, nggak datang syaitan, nggak bisa nginep, iya. Tapi bukan berarti nggak bisa gangguin kita. Bukan berarti nggak bisa gangguin kita sholat, nggak bisa gangguin. Luar biasa subhanallah yang seperti ini. Makanya para ulama mengatakan selalulah bermunajat kepada Allah, berlindung kepada Allah dan bersandar kepada Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Mungkin bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu memberikan hidayah taufik untuk bisa meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus dan bisa kita berada. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.